Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurani, tetap bersama channel kita tercinta Sudut Nurani, Jernih Seimbang Manusiawi. Pada kesempatan kali ini kita tetap akan membicarakan tentang pemuda dengan sudut pandang yang lain. Tema kali ini kita akan membicarakan pemuda dan semangat Hari Pahlawan, karena masih ada rentang 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dengan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nanti kita akan bedah bersama narasumber kita, dan kita tetap setia bersama Cak Saiful di Sudut Nurani ini. Dan kita kesempatan kali ini kedatangan tamu Mas Hardian Wicaksono. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Ya. Sahabat Nurani, Mas Hardian Wicaksono ini adalah tokoh yang mengawal dan menemani setiap banyak pergerakan pemuda di Jawa Timur. Nanti kita akan bedah bagaimana trik-trik dan istiqomahnya Mas Hardian dan ilmunya Mas Hardian dalam menemani setiap pergerakan pemuda dan bahkan organisasi masyarakat. Kita akan tanya-tanya lebih detail, dan mungkin saya berikan pada Cak Saiful yang akan lebih mendetailkan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Monggo Cak Saiful. Oke, terima kasih Cak Farid. Ya. Sahabat Nurani, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan tamu yang tak kalah spesial untuk episode dan sesi tayangan kali ini bersama dengan Mas Yayan. Demikian saya memanggil akrab beliau. Satu pertanyaan yang tiba-tiba terbersit di kepala saya adalah, mari kita korek bersama, sahabat Nurani, cerita pengalaman dari Mas Hardian ketika beliau mendampingi sekaligus mengawal gerakan pemuda. Nah, ini pasti punya cerita yang menarik ini, Mas Yayan. Ya. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih waktunya dari para sahabat Cak Saiful dan Cak Farid terkait dengan tema yang diangkat Cak Farid mengenai pemuda dan semangat Hari Pahlawan ini, di mana dinamika pemuda ini tidak bisa dinafikan daripada perjuangannya. Manakala yang disebutkan Cak Farid tadi, rentan waktu antara 28 Oktober dengan 10 November di mana Hari Pahlawan tersebut. Ketika kita membahas ataupun menjelaskan keterkaitan antara pemuda dan pahlawan, ini sangat berkorelasi, di mana sosok pemuda ini sebuah semangat yang tidak bisa dinafikan. Kita bisa kilas balik sejarah, manakala di tahun-tahun 1908, 1928, 1966, 1945, 1998, peran pemuda sangat mewarnai, di mana semangat juangnya melihat situasi pada saat itu, Pak Saiful, itu menimbulkan kegelisahan di mana pada zamannya itu melihat suatu bentuk rezim ataupun bentuk dinamika penguasa. Akhirnya semangat perjuangan para pemuda ini bangkit. Taruhlah contoh ketika timbul di tahun 1928, di mana para pemuda ini bersatu padu membulatkan tekad untuk merumuskan arah perjuangan, di mana disinilah letak titik simpul ketika 1945 terjadi kemerdekaan, diawali dari beberapa tahun di belakangnya. Ya, hal-hal inilah yang membuat kita sebetulnya di dalam era ke depan ini kita memanage gairah ataupun sisi-sisi positif dari pemuda-pemuda ini untuk menjadi bentuk ke arah pembangunan yang lebih potensial. Oke, jadi ada 2 poin yang saya tangkap dari Mas Yayan ya, sahabat Nurani.
korelasi antara semangat kepemudaan dengan kepedulian pemuda terhadap situasi dan kondisi zaman waktu itu, baik yang berlatar belakang sejarah ketika Sumpah Pemuda itu bangkit, ketika gerakan-gerakan kepemudaan seperti peristiwa 10 November itu kan juga tidak bisa kita lepaskan dari peran pemuda. Nah, semangat ini Mas Yayan ya, semangat pemuda ini akibat atau sebab dari sebuah runtutan dialektika berpikir itu? Ataukah begini pertanyaannya? Ataukah semangat itu tiba-tiba ada? Ataukah semangat itu muncul dari sebuah proses apa nih namanya? Sehingga mereka bisa bersepakat dalam satu semangat yang sama. Titik mulanya kemungkinan pada dasarnya pemuda itu mempunyai jiwa yang sangat terbakar. Ya, hal inilah ketika melihat suatu sudut pandang, akhirnya menjadikan sebab, bisa jadi ini juga akibat. Manakala ketika disebabkan suatu hal menjadi trigger mati, nah semangat ini semakin menjadi. Jadi kuncinya ada di trigger ini. Trigger. Jadi trigger ketika dalam potensinya pemuda ini sudah ada sebetulnya. Dalam potensi pemuda, di sisi lain pemuda ini sudah mempunyai potensi ini. Nah, ketika ada trigger-trigger tertentu ini, bangkitlah mereka. Bangkitlah mereka. Taruhlah di periode waktu 1908 Budi Utomo itu, 1928 dengan semua pemudanya, 1945 dengan semangat kemerdekaannya, 1998 ketika melihat bentuk suatu rezim yang mungkin sudah tidak ideal bagi zamannya, akhirnya muncullah pergerakan dari teman-teman pemuda ini. Sehingga ini yang melatar belakangi manakala ada suatu bentuk yang kurang ideal, pemuda sebagai agen perubahan sekaligus agen kontrol sosial menjalankan fungsinya mereka. Oke, jadi apapun setting latar belakang sejarahnya, itu dialektikanya itu antara trigger dan semangat yang memang sudah menjadi naluri kepemudaan, itu mereka bisa saling itu ya, match gitu ya, match. ketemu apa ya, ketemu wadahnya. Ya. Nah, di sisi lain ketika kita membicarakan semangat kepemudaan ini, ya nyun sewu, dalam perkembangannya, ya alhamdulillah kita juga ternaungi atau diwadahi dalam semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, mohon dikoreksi kalau salah. Di situ memuat tentang kepemudaan. Jadi kita sudah diwadahi sebetulnya, dalam artian ada undang-undang ini yang menitik beratkan pada peran kepemudaan. Nah, ini sebaiknya disambut baik sama teman-teman pemuda manakala negara memfasilitasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ini. Ya, ini harus diaplikatif. Kalau dalam perkembangan zamannya, ya melalui turunan perda-perdanya ini untuk segera terrealisasi biar peran pemuda secara aktif juga bisa tersalurkan. Manakala untuk menjawab tantangan zaman ini sudah ada wadahnya gitu Pak Sepp. Menurut saya. Wadah secara hukum sudah ada. Nah, sekarang menurut Mas Yayan, peran pemuda itu kalau juga kita hubungkan dengan trigger sekaligus semangat, untuk kondisi kekinian, gerakan pemuda yang Mas Yayan pandang selama ini seperti apa? Ya, gerakan pemuda sekarang relatif sudah positif memang. Lah, hal-hal inilah ketika sudah ada naungan payung hukumnya, ketika kita bicara tentang pelayanan kepemudaan ini tadi, seyogyanya juga supporting dari pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah, segera untuk memfasilitasi teman-teman ini untuk segera bisa mengaplikatif gerakan-gerakan ini biar ternaungi dengan gerakan positif, supaya nanti kedepannya juga itu kita ini zamannya sudah arah digitalisasi. Nah, ketika arah digitalisasi ini kita bisa lihat perkembangannya,
pemuda ini mengambil peran sudah. Oke Mas, bentar. Supporting yang diharapkan itu apa nanti bentuknya? Konkretnya itu. Iya. Konkret daripada ini ya yang saya rasa dalam daerah itu kan turunannya dari undang-undang itu dibuatkan perda. Nah, dibuatkan perda yang menjadikan ini kewajiban, salah satu bentuk kewajiban pemerintah dalam tataran tingkat daerah sendiri untuk, kan banyak ini perda-perda yang di suatu daerah yang belum mempunyai perda kepemudaan ini. Nah, ini diharapkan segera untuk membuatkan perdanya, biar ini juga ada korelasi ketika pemuda ini tersalurkan melalui apa, biar tidak ada sisi negatif maksud saya. Atau itu juga bisa disebut sebagai supporting dalam payung hukum. Iya, dari payung hukum ketika sudah ada payung hukumnya, nah, gerak pemuda ini kan akan semakin terarah. Dalam artian terarah itu ketika ternyata ada dasar hukumnya. Ternyata pemerintah dalam hal ini sudah supporting melalui perda ini. Dalam perda itu kan ada kewajiban nyun sewu. Juga ada pembahasan terkait anggaran. Anggaran untuk kepemudaan. Yang selama ini menginduk, setahu saya, pemahaman saya, mohon maaf kalau salah, sepemahaman saya ini ada keterkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan persentasenya yang sekilas saya baca itu masih persentasenya besaran ke olahraga daripada pemuda. Bukan menafikan masalah keolahragaan, cuma harusnya berimbang lah. Proporsinya harusnya seimbang. Diseimbangkan. Karena peran pemuda ini itu tadi, kalau flashback sejarah pun kita tidak bisa meninggalkan peran pemuda dalam memenuhi tantangan zaman. Ya. Jadi apapun payung hukum yang sudah dibuat maupun yang sedang akan dibuat, ini kan sepertinya harus mampu dan mendorong pemuda untuk menjadi subjek. Betul. Dalam kegiatan apapun, Ye. bukan hanya olahraga. Betul. Jadi harapannya pemuda itu bukan objek, suatu bentuk objek, tapi subjek, pelaku. Karena ketika pemuda menjadi pelaku di situ, akhirnya warna daripada corak zaman itu akan terjawab. Tantangan zaman itu terjawab. Taruhlah seperti yang sekarang digitalisasi, yang bisa mengikuti perkembangannya cepat itu kan nyun sewu pemuda. Ya anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang bisa menjawab, Yang update ya. yang update nih. Nah, yang update itu pemuda yang lebih bisa sinkronis dengan zaman itu pemuda lah. Ini mohon disikapi lah dengan peran pentingnya pemuda ini, jangan dinafikan ketika pemuda ini hanya sekedar nyun sewu kaum rebahan, mungkin yang muncul kan seperti itu, yang bahasa suka mager, bahasanya kan seperti itu. Berarti selama Mas Hardian mengawal dan menemani gerakan pemuda itu mungkin memompa semangatnya terhadap anggaran tadi itu, Mas Hardian memberikan petunjuk-petunjuk ya untuk tetap eksis itu ya. Ya, selama dalam pergaulan dengan teman-teman itu, bahasa ini kan seringkali nyun sewu, ada beberapa daerah mungkin yang kurang korporatif. Kurang korporatif. Jadi kurang korporatif dalam artian ya menyambut ini tadi, ada undang-undang harus segera diaplikatifkan lewat perda biar peran pemuda ini terfasilitasi. Ya ini kan juga bagian dari kewajiban negara sebetulnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal negatif, karena nyun sewu ya, kita sering mendengar juga jargon ataupun statement dari para petinggi-petinggi itu 2045 adalah kita mendapatkan bonus demografi. Nah, ketika menginjak bonus demografi ini kan kita harus menyiapkan sedini mungkin, kita harus, jangan sampai 2045 sebagai bonus demografi ini kita tolak-toleh. Artinya kan bonus demografi itu kan bisa jadi dua sisi mata uang. Dia bisa menjadi peluang, betul, sekaligus sebagai bumerang. Betul. Kira-kira begitu. Jadi ketika bahasa bonus ini kan kita harus bisa merespon sepositif mungkin, karena kalau ini tidak termanage
dengan baik mulai sedini mungkin, ndak akan ketemu arah ini nanti. 2045 ketika ngomong pertumbuhan pemuda ini lebih dominan di tahun 2045, akhirnya tidak ada pakem bahasanya itu. Mau kemana terusan pemuda ini, mau diwadahi apa, atau gerak pemuda ini seperti apa? Ini jangan sampai jadi bumerang ketika negara itu ada bonus demografi terkait kepemudaan ini. Dan pilihan diksinya pun juga menarik ini, walaupun perlu juga tetap ada sisi koreksi dan kepekaan rasa. Kok kita kok tiba-tiba dapat bonus, itu pun juga nanti disandingkan dengan demografi, bonus demografi. Ini kan juga terkait dengan cara berpikir, tapi itu nanti kapan-kapan kita bahas sahabat Nurani. Kita kembali fokus ke Mas Yayan ya. Oke Mas Yayan, sekarang ini kalau menurut Mas Yayan, pemuda itu lebih dominan jadi subjek apa jadi objek? Ini kalau menurut perkembangan, ketika pemuda ini ingin mengaktualisasikan apa yang menjadi ide gagasannya, seringkali kan terbentur, Pak. Jadi seringkali terbentur dalam artian iki aku kudu mlayune nang ndi. Nah, ketika mlayune nang ndi berarti ada hal yang sekat ini masih tertutup, Pak. Seringkali ini akhirnya pemuda hanya sebagai objek. Yang diharapkan harusnya pemuda itu subjek, pelaku. Karena ya kita flashback sejarah aja lah. Di era-era itu pemuda itu yang pelaku, pelaku dalam hal segala bidang. Lah ini mumpung zaman digitalisasi yang sudah semakin maju, nah, ini kan harapannya banyak peluang yang bisa diambil sama pemuda, sekaligus payung hukum sudah dikuati di sini, sinkronisasi antara negara memfasilitasi seperti itu, pemuda juga menyambut. Lah ini harapannya akhirnya terjadi kawin lah, Pak. Kawin lah di sini. Nah, ketidaksambungan antara pemuda dengan berbagai gagasan yang dia miliki, kan itu ibaratnya seperti ayam kehilangan induk. Betul, betul. Ketika mereka memiliki gagasan, memiliki unek-unek daya kreativitas, sepertinya kan bingung ini mau saya bawa kemana, ini akan saya konsultasikan ke siapa, ini jalur birokrasinya bagaimana dan seterusnya. Itu sering enggak menjumpai fakta seperti itu di lapangan? Iya, saya mengacu di undang-undang ya Pak, di Undang-Undang 40 tahun 2009 ini, di situ kan ada beberapa item terkait pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, pengembangan kepeloporan. Nah, ini kan sebetulnya wadah yang memang harus disambut sebetulnya. Nah, ketika negara memfasilitasi ini melalui undang-undangnya dan nanti diturunkan di perdanya, nah, ini kan jawaban sebetulnya. Jawaban ketika berarti kan ada kewajiban, bentuk kewajiban dari pemerintah daerah sendiri memfasilitasi teman-teman pemuda ini untuk ruang geraknya itu ada. Jadi arah goalnya itu ketika teman-teman supporting dengan program-program, terus pelaku di situ sebagai pelakunya, diharapkan ya pembangunan yang kita itu bukan hanya objek itu tadi, Pak. Pelaku akhirnya jadi subjek pelaku dalam hal dinamika yang ada ini harusnya seperti itu. Terlepas dari perlu tidaknya perda dan seterusnya ya. Sesungguhnya apa sih yang harus dikerjakan anak-anak muda ini, teman-teman para pemuda, supaya mereka mampu dan bisa menjadi subjek walaupun itu di lingkungan mereka yang paling kecil, misalnya tingkat RT, RW, dusun, kelurahan atau desa. Intinya kalau saya lihat proaktif, Pak. Proaktif dalam hal apa? Proaktif ya kita terlibat, taruhlah tingkat desa aja Pak ya, tingkat desa pemuda diharapkan aktif di situ terkait entah di Karang Tarunanya, entah itu nanti dalam model pemilihan kepala desa, RT RW. Ketika pemuda sudah mau andil di situ, berarti kan sisi positif ini akan tampak. Ketika dalam kancah perpolitikan aja yang lebih tinggi, ketika di eksekutif maupun di legislatifnya terisi ruang-ruang pemuda, berarti pemuda ini sudah bisa
mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini kan memang butuh proses pengkaderan juga, Pak. Butuh proses pengkaderan, gak ujuk-ujuk lah. Moro-moro dadi ini kan enggak. Ini juga harus disambut nyun sewu kaum sepuh ini ya. Saya kan kaum sepuh untuk membuka diri lah. Jangan ada sekat ketika pemuda ingin tampil. Ini ada sekat ketika gurung wayahe kan seperti itu biasanya. Itu problem klasik gitu. Iya. Ya itu yang saya harapkan bisa lah kalau Indonesia dengan rule modenya sejarah seperti itu akhirnya dikembangkan dalam proses bernegara seperti ini harusnya bisa terjadi lah. Oke, satu statement terakhir Mas Yayan sebelum kita menutup perbincangan ini. Bekal mendasar yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda ini agar mereka menjadi subjek atau juga menjadi ya agen perubahan di lingkungan mereka yang paling kecil. Apa yang perlu mereka siapkan? Kreatif, Pak. Kreativitas. Jadi kreativitas inovatif itu kan salah satu bentuk jawaban ketika pemuda ini tadi kreatif. Karena gini, kita kadangkala terjebak di disiplin ilmu, Pak. Ya. Tapi lupa kita itu ada kreativitas tersendiri. Nah, seringkali duduk bidangku ini. Padahal dia punya sisi lain. Nah, di sisi lain ini ketika diminit betul dan bisa diaktualisasikan, ini nilai plus. Ketika pemuda harus punya nilai plus lah, Pak. Harus punya nilai plus. Jadi tidak hanya dia terjebak di alur akademisinya, kira-kira seperti itu. Ini ada ruang kreativitas karena ada bakat tersendiri yang mungkin dia terjebak itu tadi ke bidang akademisinya. Enggak lah, ini bidangku enggak di situ. Kadang-kala seperti itu. Tapi ketika dia memang menggali betul apa yang menjadikan potensi dirinya itu tadi, kreativitasnya muncul lah. Seringkali itu yang di luar dugaan. Akhirnya di luar dugaan. Ya, sering-sering ya saya rodok sering merenung saat ini. Moco ya goleki awakku iki. Goleki ya. Sopo potensine apa? Potensinya apa? Ya itu patut dieksplor lah, Pak. Dieksplor maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yayan. Demikian sahabat Nurani. Satu statement yang patut kita garis bawahi adalah pemuda di segala latar sejarah dalam proses pergerakan apapun selalu menjadi subjek. Yang kedua, jalan panjang untuk menjalani hidup itu masih terbentang sangat luas. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nurani perlu kiranya kita terus membaca diri kita sendiri, menemukan potensi terbaik apa yang kita miliki, sehingga nanti akan muncul kreativitas, betul ya, inovasi, gagasan-gagasan unik, dan itu semua perlu kita tekuni supaya kita benar-benar menjadi ahli di bidang kita masing-masing, sehingga harapan kita menjadi subjek perubahan walaupun dalam lingkup dan ruang yang sangat kecil dan terbatas sekalipun, itu mampu kita berikan sisi positif dan manfaat kepada orang lain. Saya pikir itu yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita bersama Mas Yayan pada kesempatan kali ini. Monggo Cak Farid. Ya, terima kasih pembicaraan yang luar biasa, berbobot dan bermanfaat menurut. Amin. Ya. Amin. Yang saya tangkap dari narasumber kita Mas Hardian, Mas Yayan ini bahwa pemuda harus menjadi agen perubahan, pemuda harus menjadi subjek, karena pemuda adalah yang akan meneruskan estafet dan tongkat kepemimpinan untuk bangsa ini. Terima kasih dari kami channel Sudut Nurani. Terima kasih Mas Hardian. Sama-sama. Terima kasih Mas Yayan. Semoga channel Sudut Nurani ini tetap bisa menjadi manfaat untuk sahabat-sahabat Nurani semua. Kita tunggu tema-tema berikutnya yang akan kita wadah bersama dengan narasumber berikutnya yang tidak kalah berbobot. Maka sahabat Nurani tetap stay di channel kita tercinta Sudut Nurani. Semoga membawa manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.